Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertemuan yang ke-15 masih berkaitan dengan pembahasan susunan mudhaf ilaih. Tamrin khamis, latihan yang kelima. Qawwin jumalan mufidatan bimil'il faraghi fima yali. Perintahnya adalah buatlah kalimat sempurna dengan mengisi tempat yang kosong atau dengan mengisi titik-titik di bawah ini. Ya. Ada 10 soal. Jadi di sini ada tempat yang kosong atau titik-titik. Ini cari kata yang tepat. Cari kata yang tepat ya. Dengan melihat konteksnya. Misalkan nomor 1 di sini al-baiti mughlaqun. Al-baiti pintu tertutup. Ya. Dan di sini karena ini pembahasannya mudhaf ilaih, berarti yang kita cari kalau bukan mudhaf ya mudhaf ilaihnya. Nah, di sini mudhaf ilaihnya sudah ada al-baiti. Makanya ada tanda apa? Di kasroh. Ya, terlihat ada harokatnya di kasroh. Harokatnya di kasroh ini al-baiti. Apa yang tepat? Ini kan rumah tertutup. Biasanya kalau tertutup ini kan sifat dari pintu. Ya, berarti misalkan kita beri pintu di sini. Babun pintu. Babul baiti ya. Yang tepat misalkan kita beri babul baiti dan jangan ditanwin ya karena pembahasan kita mudhaf. Dia sebagai mudhaf. Bab. Baik. Babul baiti, asalnya babun. Ketika menjadi mudhaf maka tidak boleh ditanwin. Insyaallah dipahami ya. Nomor 2, aina titik-titik as-sayyarati. Nah, di sini mudhafnya yang tidak ada. Aina artinya di mana? Di mana? Kemudian kosong mobil. Apa yang tepat? Nah, misalkan ya contohnya untuk menyempurnakan kita beri yang pas, misalkan ini kan bertanya sesuatu, aina di mana? Di mana kunci mobil misalkan. Berarti apa? Miftahus sayyarati. Aina miftahus sayyarati. Ya, seperti itu. Dan jangan ditanwin karena dia mudhaf. Miftahu mudhaf meskipun asalnya ditanwin miftahun. Taib. Nomor 3 sampai 10 dikerjakan di buku tulis masing-masing. Atau di kitabnya juga boleh, di kitabnya nanti tinggal difoto. Barakallahu fikum. Latihan yang ke-6. Sahih at-tarkibatit taliyah. Benarkan susunan di bawah ini, susunan kalimat di bawah ini. Ya. Jadi semua susunan di bawah ini keliru. Ya, keliru. Maksudnya ada yang keliru. Atau dengan kata lain tidak memenuhi ketentuan mudhaf ilaih yang telah kita jelaskan. Ya. Tidak memenuhi ketentuan susunan mudhaf ilaih yang telah kita jelaskan. Ya, dibenarkan. Jadi perintahnya dibenarkan. Kita contohkan, kita kerjakan misalkan di sini yang pertama al-qalamu
at-talibi. Apa yang keliru di sini? Kalau kita perhatikan, nah di sini al-qalamu mudhaf. Mudhaf al-qalamu. Ketentuannya apa? Mudhaf di antaranya tidak boleh ada alif lam. Nah, di sini ternyata ada alif lamnya. Tidak boleh didahului oleh alif lam. Baik. Nah, berarti ini yang keliru. Kita hilangkan alif lamnya menjadi qalamu. Qalamut talibi. Qalamut talibi. Baik, satu lagi kita kerjakan lagi. Misalkan ini babus sayyaratu. Ya. Babus sayyaratu. Pertama babu ini kita lihat sudah benar. Mudhaf, tidak ditanwin dan tidak ada alif lam. Nah, mudhaf ilaihnya kita perhatikan as-sayyaratu. Nah, di sini yang keliru. Mudhaf ilaih harus di apa? Harus di kasrah atau kasrotain. Nah, ternyata di sini tidak di dhammah, maka salah. Ya, ini salah. Kita ganti. Berarti apa menjadi apa yang benar? As-sayyarati. Kasrah. Ya. Berarti dhammahnya ini keliru. Benar as-sayyarati, babus sayyarati. Tapi berikutnya dikerjakan ini, diperhatikan dengan seksama mana yang keliru lalu dibenarkan. Tamrin sabi, latihan yang ketujuh. Perhatikan Muhammadun, ya Muhammadu. Khalidun, ya Khalidu. Ustadzun, ya ustadzu. Waladun, ya waladu. Nah, di sini kita belajar apabila memanggil nama seseorang. Kita memanggil nama dengan huruf ya. Ini kan ya untuk kata untuk memanggil atau alat untuk memanggil. Ya, wahai. Muhammadun, ya bisa ditanwin. Nah, ketika ada ya Muhammadu. Seperti itu, tidak boleh ditanwin. Ya Muhammadu. Dan juga tidak boleh ya Muhammadi atau ya Muhammadah, ya. Tidak boleh. Tetapi harokat yang benar ya Muhammadu. Ini kalau kita baca dengan harokat lengkap. Nah, terkadang untuk diringkas harokat akhirnya tidak dibaca. Ya Muhammad. Nah, tidak masalah. Tidak masalah. Ya Muhammad. Ya Khalid misalkan. Tetapi kalau dibaca lengkap harokatnya seperti ini. Ya Muhammadu, ya Khalidu, ya. Meskipun asalnya bisa ditanwin. Ustadzun, ya ustadzu, ya. Tapi seringnya apa di waqaf ya. Ya ustadz. Nah, seperti itu. Waladun, ya waladu. Baik. Iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Baca dengan memberikan harokat akhir katanya. Ini mudah insyaallah, kita baca sama-sama saja. Ya Aliyu, ya, jangan ya Aliyun, salah. Atau ya Aliyan juga salah. Atau ya Aliyin juga salah. Tapi apa? Ya Aliyu. Ya Abbasu. Nah, Syaikhun, nah, kembali ke asal. Kalau tidak ada ya, kembali ke asalnya bisa ditanwin. Syaikhun. Ya Syaikhu. Nah, ketika dipanggil ya Syaikhu. Ya rajulu, ya, wahai orang laki-laki, ya rajulu. Nah, kalau ini ya sirun, kalau ini ya asli ini ya, bukan ya panggilan, ya panggilan. Kalau tadi ya panggilan itu istilah bahasa Arabnya harfun nida, disebut dengan harfun nida. Baik, Masya Allah. Harfun nida. Didikte aja. Harfun nida. Nah, ini kalau yasir ini aslinya memang dari kata yasir. Yasirun.
Jadi bukan yasiru tapi yasirun. Nah, kecuali kita beri ya yasiru. Nah, baru tidak ditanwin. Ya ammaru dukturun. Ditanwin karena kembali ke asal, tidak ada harfun nidanya. Ya dukturu. Ya duktur. Baik, ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.